Mereka ini teman-temannya yang mereka lakukan ini, selain mereka juga katanya berziarah, namun mereka juga bertawasul kepada Sunan Gunung Jati tersebut. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Mendengar perkataan dari Ning Umi Laila ini teman-temannya, saya teringat sebuah ayat, yang mana ayat ini diperingatkan kepada di saat itu, di zaman Rasulullah SAW, kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa sama. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tawasul teman-temannya, mungkin ini adalah peribadahan atau peramalan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tawasul ini teman-temannya sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam ini. Namun teman-temannya perlu diketahui, tidak semuanya tawasul itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Salah satunya yaitu tawasul kepada orang yang sudah mati. Tentu saja tawasul kepada orang yang sudah mati ini dilarang dalam Islam, bahkan ini bisa termasuk di dalam perbuatan syirik. Karena teman-teman ya, orang yang sudah mati itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat sedikit pun. Karena jelas-jelas orang yang sudah mati itu, mereka hanya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah semua amal ibadah yang telah dia lakukan selama hidupnya tentunya. Jangankan untuk mendatangkan manfaat, tetapi untuk dirinya saja mereka belum tentu bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya teman-temannya jika tawasul kepada orang yang sudah mati ini diperbolehkan seperti di dalam video ini. Mereka asik bertawasul, yaitu datang ke makam Sunan Gunung Jati. Mereka ini teman-temannya yang mereka lakukan ini, selain mereka juga katanya berziarah, namun mereka juga bertawasul kepada Sunan Gunung Jati tersebut. Dimana mereka ya terlihat di sini joget-joget sambil rebanahan. Tentu ini sesuatu yang sangat terungkap teman-temannya. Namun ironisnya teman-temannya, tawasul kepada orang yang sudah mati ini banyak sekali di antara para asatiz atau para asatizah menekankan hal ini. Bahkan mereka menganjurkan untuk bertawasul kepada orang yang mati tersebut. Mereka beralasan yang katanya dengan bertawasul kepada orang yang mati tersebut bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas teman-temannya ini dilarang dalam Islam. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ustazah cantik ini teman-temannya, yaitu tidak lain adalah Ning Umi Laila. Di mana Ning Umi Laila ini memperbolehkan tawasul kepada orang yang sudah mati tersebut. Coba mari kita langsung simak videonya. Nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nah, Mendengar perkataan dari Ning Umi Laila ini teman-temannya, saya teringat sebuah ayat, yang mana ayat ini diperingatkan kepada di saat itu, di zaman Rasulullah SAW, kepada orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu, mereka juga sama mengungkapkan apa yang seperti diungkapkan oleh Ning Umi Laila ini. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa yang orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu yang mereka bertawasul dengan patung-patung atau berhala-berhala, dan Allah menegaskan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ini saya akan bacakan terjemahannya saya teman-teman ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, yaitu jauh dari perbuatan syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan beri keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Di dalam ayat ini teman-temannya, ini hampir mirip seperti yang Ning Umi Laila tadi jelaskan, bahwa Ning Umi Laila katanya merayu wali-wali Allah tersebut agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka juga berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sama saya teman-temannya, perkataan Ning Umi Laila ini dengan perkataan dari musyrikin Quraisy terdahulu. Dan melihat teman-temannya apa yang terjadi di fenomena akhir zaman ini, banyak sekali orang-orang yang bertawasul kepada orang yang mati tersebut. Kenapa sih kok mereka melakukan hal tersebut? Kenapa mereka tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok mereka nggak pede gitu loh minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan segala doa. Kenapa kok harus nyuruh orang lain gitu loh minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas-jelas orang tersebut sudah mati dan tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun.
Karena di dalam Al-Quran ataupun di hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali teman-temannya perintah-perintah Allah agar kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara. Seperti halnya Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu nomor hadis 2514, yang mana jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Begitu juga di dalam Al-Quran teman-temannya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan masih banyak lagi teman-temannya dalil-dalil yang menjelaskan kita diperintahkan langsung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah ragu teman-temannya dengan doa kita. Allah pasti ijabah semua doa kita selama kita yakin bahwa doa tersebut pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai teman-temannya masalah tawasul ini, memang tawasul itu ada yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan kalau tidak salah teman-temannya itu ada 3 tawasul yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Jadi untuk video yang lebih jelasnya teman-temannya, mari kita simak saja penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjelaskan tentang 3 tawasul yang diperbolehkan ini. Karena saya bukan Ustadz, jadi biar Ustadz Syafiq sendiri yang menjelaskan teman-temannya. Karena beliau adalah sosok dari guru-guru kita semua. Coba mari kita langsung simak videonya. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat ya, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, ya Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa, kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa coba. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya, nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah itulah teman-temannya 3 tawasul yang sahih di dalam agama Islam. Yang pertama tadi sudah kita mendengarkan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Yang pertama yaitu tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sering kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak. Itu diperbolehkan teman-temannya. Dan ini juga dalilnya jelas di dalam ayat Al-Quran. Lalu tawasul dengan amal-amal perbuatan kita. Ini juga diperbolehkan teman-temannya dalam Islam. Kita bertawasul dengan semua amal ibadah kita, lalu mohon kepada Allah. Dan ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah, yaitu bertawasul dengan orang yang soleh tapi syaratnya masih hidup, bukan kepada orang yang mati teman-temannya. Nah sekarang ini orang salah kaprah malah bertawasul dengan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada manfaatnya teman-temannya jika kita bertawasul dengan orang mati tersebut. Oke teman-temannya, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan semoga video ini juga menjadi wasilah kepada kita agar kita kedepannya lebih baik lagi dan terhindar dari perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam ini. Salah satunya yaitu bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati. Dan semoga di akhir hayat nanti teman-temannya kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.